إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah wa rahmatullah. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah, dan kita memasuki hadis ke-35 masih di bab al-wudu. Ini kita soal ada salahnya kita merujuk sedikit hadis yang lalu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang anjuran untuk istinthar 3 kali. Istinthar 3 kali bagi orang yang bangun tidur. Ya. Pertanyaannya, tidur di waktu apakah? Yang tahu angkat tangan. Malam. Dari mana antum bisa tahu? Jadi kata-kata mana itu bisa disimpulkan tidurnya di waktu malam? Yabi, ya, karena yabi itu berlaku untuk perbuatan di malam hari. Mengapa tidak dikatakan istinsyak, kok istinthar? Apa hikmahnya, apa kira-kira? Ya, di samping itu ada hikmah lain. Ilahnya apa perintah ini? Ya. Baik. Pengertian dari setan nginep di rongga hidung itu apa? Ada 2 ya. Tidak pernah tahu, ada 2. Ada yang menjelaskan sesuai zahirnya, ada yang dengan takwil. Yang sesuai dengan zahirnya, ya sesuai dengan zahirnya, nginep di hidung, karena memang tidak ada tutup ya kan, hidung kita ini terbuka terus. Pengertian yang berikutnya, makna yang kedua, ya, jadi perintah untuk membersihkan kotoran-kotoran di hidung kita yang keberadaannya disukai oleh syaitan, sehingga ketika kotoran itu dibersihkan, syaitan akan semakin menjauh, terusir secara maknawi. Baik. Hadis berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, muttafaqun alaih. Wa hadha lafzu Muslim. Makna secara umum dari hadis ini artinya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan dari atau meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda, bila seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung dia mencelupkan kedua tangannya dalam tempat wudhu,
sampai dia cuci terlebih dahulu dengan menggunakan air selain air yang akan dipakai untuk wudhu. Itu kalau wudhunya pakai air yang ditampung dalam baskom atau dalam bejana. Ya. Jadi jangan langsung air yang sudah disiapkan untuk wudhu ini dipakai untuk wudhu. Namun cuci tangannya terlebih dahulu ya, dengan air yang yang tidak langsung bercampur. Baru setelah cuci 3 kali dia masukkan kedua tangan ini untuk mengambil air membersihkan anggota-anggota wudhu yang lainnya. Jadi jangan langsung dicelupkan ke dalam tempat air sampai dicuci terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Alasannya fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu semalaman ini tangannya di mana. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, apa yang dialami oleh tangannya. Dan ini merupakan penjelasan tentang bentuk lain dari bersentuhannya manusia dengan syaitan. Kalau yang pertama, syaitan nginep di rongga hidungnya, makanya istinfar 3 kali. Ini menunjukkan secara tersirat ada sesuatu yang tidak kita ketahui yang terjadi pada tangan kita semalaman, dan itu ada hubungannya dengan syaitan. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa melihat ya, bukan berarti tangan kita ini terkena najis yang hissi, yang kelihatan. Kalau kelihatan, Rasulullah tidak akan mengatakan la yadri aina batat yaduh, tahu dia, oh kelihatan kok. Dia habis menyentuh sesuatu yang najis, kelihatan paling tidak bisa dirasakan dari zatnya yang menempel atau baunya. Tapi ini dikatakan kita nggak tahu, berarti sesuatu yang terjadi secara ghaib. Nah, disimbolkan oleh sebagian ulama ini menunjukkan adanya mas syaitan, ya, bersentuhannya orang tidur dengan syaitan, yang itu dihilangkan dengan cara dicuci sebelum berwudu. Ada juga yang menafsirkan la yadri, disebutkan di sini ima'un ila anna al-ba'ith 'ala al-amri bidzalika ihtimalun najasah. Ada isyarat dari kata-kata fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Itu mengisyaratkan atau menyiratkan bahwa alasan diperintahkannya untuk mencuci tangan 3 kali itu adalah karena adanya kemungkinan tangan itu terkena najis. Adanya kemungkinan tangannya itu memegang sesuatu yang najis. Sebab sudah menjadi kaidah dalam ungkapan-ungkapan syariat atau dalil-dalil syar'i, ya, ketika Al-Quran atau Sunnah menyebutkan suatu hukum, kemudian mengikutinya dengan alasan mengapa ada hukum seperti itu, menunjukkan bahwa hukum ini berkaitan erat dengan alasannya. Ketika alasan itu ada, maka hukum ini ada. Karena tidak pastian bahwa tangan kita ini tetap bersih semalam suntuk, tidak ada keyakinan tangan yang tetap bersih semalam suntuk, maka harus dipastikan dulu sebelum dia digunakan untuk mengambil air wudhu, dia harus bersih dulu. Karena semalaman kita nggak tahu, kalau orang tidur mungkin dia pegang ini, mungkin pegang itu, macam-macam. Ya. Atau alasan yang kedua yang tadi saya sebutkan di awal, adalah karena adanya persentuhan dengan syaitan. Tolong diperhatikan ya. Dan dia pesan ayatnya ke sini. Dan hakiki
min haqqil muallim alla tasrif basaraka anhu. Yang kita bicarakan ini lebih penting daripada gerak-gerik siapapun yang ada di depan ini. Ya. Jadi alasan yang pertama karena adanya kemungkinan tangan kita itu menyentuh sesuatu yang najis selama kita tidur, sehingga sebelum kita gunakan untuk mengambil air wudu harus dipastikan dia bersih. Atau kemungkinan yang kedua adanya persentuhan dengan syaitan, dan itu sesuatu yang gaib, ya. Sehingga walaupun nampaknya bersih, tetap ada anjuran untuk membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Dan ini berlaku kalau kita wudu pakai waskom. Tapi kalau kita wudu dengan air yang sekali jalan kemudian lewat seperti dengan keran, maka otomatis tangan kita ini akan dicuci terlebih dahulu sebelum kita membasuh anggota-anggota wudu yang 4 gitu. Baik. Di antara fawaid atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini jelas adalah yang pertama yaitu apa? Angkat tangan. Tahu? Berapa kali? 3 kali. Yang kedua, bangun dari tidur malam hari, ya. Dari kata-kata fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Yang dimaksud dengan tangan di sini sampai mana? Sekedar pergelangan, ya, sampai pergelangan saja, bukan sampai siku atau apalagi sampai pundak. Jadi sekedar telapak tangannya yang dicuci. Karena apa? Karena tangan kalau disebutkan secara mutlak tidak dibatasi ila mana sampai kemana, maka yang dimaksud adalah al-kaf, ya. Al-yad idza utlaq al-murad bihi al-kaf. Was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Indal itlaq maknanya adalah al-kaf, sekedar sampai pergelangan saja. Kalau mau dilebihkan maka ada keterangan tambahan, ya. Mohon perhatian, ya. Jangan lihat mana-mana. Tolong lihatnya ke sini. Merusak konsentrasi saya gitu. Kalau dilebihkan, ingin dijelaskan bahwa itu bukan hanya telapak tangan, maka ada keterangan tambahan seperti faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sengaja dipakai ilal marafiq karena yang dimaksud bukan hanya telapak tangan. Tapi kalau kita mendapatkan yadullahi fawqa aydihim, ya kan? Man bai'a imaman fa'atahu safqata yadihi. Siapa yang membaiat seorang imam kemudian memberinya salah satu sisi dari tangannya, maksudnya adalah telapak tangannya, ya. Baiat itu telapak tangan yang terjadi, bukan sampai lengan. Jadi pengertian dari kata-kata yad kalau disebutkan tanpa ada embel-embel apa-apa, begitu saja, berarti yang dimaksud adalah telapak tangannya. Jadi seperti dalam hadis ini, fala yaghmis yadahu fil ina ay kaffaihi atau kaffahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Baik. Nah, sekarang status perintah ini apa? Wajib atau mustahab? Ada khilaf di sini antara jumhur ulama dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu jami'. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, perintah ini sifatnya wajib. Perintah ini sifatnya wajib. Adapun menurut jumhur hukumnya sunnah, ya.
hukumnya sunnah. Wallahu alam, mungkin alasannya adalah karena ta'lil yang disebutkan itu sendiri tidak bersifat yakin. Ya. Yang kita ketahui adalah bahwa suatu hukum itu dikaitkan selalu dengan alasannya. Alasan mencuci tangan di sini sifatnya adalah ihtimalun najasah. Adanya kemungkinan tangan itu menyentuh najis. Ya. Tidak ada kepastian di sini. Karena dibilang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya mungkin kena najis, mungkin juga tidak, kan gitu. Nah, jadi mereka yang mengatakan ini sifatnya sunnah karena itu hanya ihtimal, bukan sesuatu yang yakin. Kecuali kalau kita ingat persis sebelum tidur kita megang sesuatu yang najis dan belum cuci tangan, berarti semalaman tangan kita ini masih berstatus najis. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti itu, habis sholat isya tidak megang apa-apa yang najis, kita terus tidur umpamanya, semalam suntuk, kita nggak bisa katakan tangan kita ini pasti kena najis sehingga kita wajib mencucinya terlebih dahulu. Nah, mungkin mereka yang mewajibkan itu mengambil dari zahir dari perintah itu. Zahir dari perintahnya al-amr yufidu al-asl fil amri annahu lil wujub. Kemudian disebutkan di sini sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Kalau dia berwudu menggunakan salah satu tangan saja, maka yang wajib dibersihkan adalah tangan itu saja. Tapi kalau dia berwudu menggunakan dua tangan, ala qaul bil wujub ya tentunya ya. Atau perintah ini berlaku kepada tangan yang akan dia gunakan untuk wudu. Kalau dia berwudu dengan dua tangan, maka dua-duanya dicuci sebelum dimasukkan ke dalam waskom. Tapi kalau hanya salah satunya saja, ya, maka cukup tangan itu saja yang dicuci sebelum dimasukkan ke dalam waskom. Jadi sesuai dengan alasan mengapa kau diperintahkan, supaya tidak mengotori air yang akan dipakai untuk wudhu tadi itu. Nah, dari hadis ini ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa air yang sudah terlanjur dicelupi tangan orang yang baru bangun tidur dari malam hari sebelum dicuci, itu air itu sudah tidak lagi memiliki sifat menyucikan. Ya, dia suci, tidak najis, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu, ya. Atau yang dikenal dengan istilah air mustakmal. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga seperti itu, ya. Ada air itu bagi menjadi 3, 4 bahkan. Ma'un tahur, ma'un tahir, ghairu mutahhir, ya. Ma'un mustakmal dan ma'un musyammas. Dalam mazhab yang lain ada 3. Ma' tahur, ma' tahir atau mustakmal tadi itu ada lagi ma'un najis. Apa ya? Imam Syafi'i berarti ada 4. Ma' tahur atau ma' mustakmal, ya. Atau ma' musyammas, ada ma' najis. Mustakmal itu bersih tapi tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Dia enggak najis, tapi nggak bisa dipakai untuk wudu, nggak bisa dipakai untuk mandi junub, nggak bisa juga dipakai untuk mandi haid atau nifas. Tapi buat cuci pakaian boleh, diminum boleh. Kalau ma' tahur itu bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi junub, ya, mengangkat hadas, ya, yang sedang mengenai seseorang, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ada lagi ma' namanya
musyammas. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i ya, musyammas itu air yang sudah terkena sinar matahari secara langsung. Ya. Dia masih suci tapi hukumnya makruh untuk dipakai wudu. Mereka berdasarkan sebuah hadis yang hadisnya itu dhaif, ya, tidak bisa jadi acuan bahwa air yang telah terkena sinar matahari itu bisa menyebabkan penyakit belang atau air yang najis. Nah, ada sebagian ulama yang berdalil dari klasifikasi air dari 3 itu dengan hadis ini salah satunya. Kalau sudah dicelupi tangan orang yang bangun tidur di malam hari atau dari tidur di malam hari, bangun tidur dia belum cuci tangan langsung dicelupkan tangannya ke dalam air untuk wudu tadi itu, maka ini statusnya menjadi air yang tidak lagi bisa menyucikan atau mengangkat hadas. Lakin hada qaulun marjuh. Ini pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh, kebalikan dari pendapat yang rajih. Mengapa marjuh? Karena tidak ada nas di sini. Ini sekedar ihtimal saja. Dan selama dia masih dinamakan air, maka pembagian yang beralasan itu cuma 2. Air suci atau najis. Hakikat dari air yang kehilangan sifat kesucian ini alasannya enggak kuat, karena Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air yang turun dari langit ya, atau air yang ada di sungai atau yang ada di laut, itu semuanya adalah air. Dia dinamakan air begitu saja tanpa ada embel-embel. Bukan air susu, bukan air teh, bukan air seni, air tanpa diberi sifat tertentu yang merubahnya dari hakikatnya. Dan Allah sudah mengatakan air itu tahur. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa kok air ini tidak bisa lagi menyucikan? Yaitu dengan adanya najis di situ. Jadi selama dia dinamakan air, maka dia akan tetap bersifat tahurun atau tahirun mutahhir. Bersih dan bisa membersihkan, bisa mengangkat hadas. Ya, ini pendapat yang rajih, ini pendapatnya Hanafiyah. Ya, jadi pendapatnya mazhab Abu Hanifah itu justru yang lebih rajih, bagaimana yang dirajikan oleh Syekhul Islam dan ulama-ulama mutaakhirin. Ya. Jadi apalagi ada hadis innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ya. Dan ada ijma' illa ma ghuliba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi binajasatin tahdutsu fi, kecuali air yang sudah didominasi warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang najis. Selama dia belum didominasi rasanya atau warnanya atau baunya dengan sesuatu yang najis, harus najis. Kalau tahir masih nggak apa-apa, seperti air sungai yang agak keruh warnanya. Keruhnya karena apa? Karena tanah, nggak apa-apa. Air di kolam kita aduk-aduk sedikit, ya, maka endapan-endapan debu yang di bawah itu akan naik lagi. Nah ini dia tidak berubah oleh sesuatu yang najis, tetap statusnya menjadi air yang suci dan menyucikan. Tapi kalau itu berubah karena sesuatu yang najis atau sudah tidak dinamakan lagi air secara mutlak, seperti kopi, teh. Kalau antum bilang, tolong ambilkan saya air ya, dikasih ini, protes nggak? Loh ini kan kandungannya 90% lebih air. Iya tapi ini namanya teh, nggak dibilang air. Ya, air itu seperti ini air, ini air. Ya. Jadi memang masih aslinya begitu. Susu itu banyak airnya, tapi nggak dinamakan air susu, air seni, ya, air apa lagi, air limbah, beda lagi. Campurannya sudah macam-macam, sudah merubah hakikat dari air itu sendiri. Tapi kalau air sungai, air sumur, ya, idhofah kepada sungai, kepada sumur, kepada laut, kepada kolam, ini tidak merubah hakikat dari air itu sendiri.
Ya air kolam karena dia ada di kolam, air sungai karena dia ada di sungai. Tapi tetap namanya air. Air laut mungkin rasanya asin, tapi karena garam. Garam itu tahir dan ada nas di situ huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ya, jadi dari berbagai dalil tadi pendapat yang rajih adalah kalaupun dia terlanjur memasukkan tangannya sebelum dia berwudu, maka tidak akan menjadikan air tersebut terkotori selama dia tidak yakin ada najis di tangannya. Ya, karena dalil ini juga menjelaskan sesuatu yang sifatnya tidak yakin. Kalau diyakini ada najis, baru itu akan ikut menajiskan air yang digunakan untuk wudu. Faedah berikutnya ini disebutkan oleh Al-Khattabi ya, adalah annal akhdha bil ihtiyat fi babil ibadati aula. Dalam masalah-masalah ibadah, bab ibadah itu ya, sholat, thaharah, sholat, zakat, saum dan haji. Dalam masalah-masalah ini thaharah, sholat, zakat, saum dan haji ini lebih dianjurkan untuk berhati-hati. Walaupun kita tidak yakin ini kena najis, ahsan, hati-hatinya dicuci terlebih dahulu. Disimbolkan dari hadis itu. Fa inna ahadakum la yadri. Walaupun enggak tahu tetapi ada perintah untuk membersihkan. Berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini yajibu 'ala as-sami' li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yatalaqqaha bil qabul. Ya. Seorang yang mendengar suatu sunnah dari Rasulullah SAW, maka dia harus menerimanya. Ya. Mendengar dengan menerima, bukan mendengar dengan penolakan atau dengan protes. Wa idza lam yafham al-ma'na falyarudda hadza ila qusurin fil aqlil bashari. Ketika dia tidak bisa memahami hikmah dari perintah ini itu apa sih sebetulnya, maknanya apa, alasannya apa, kok disuruh seperti ini, maka hendaklah dia memulangkan pertanyaannya ini karena apa? Ya karena memang akal saya ini, akal manusia ini terlalu lemah untuk bisa menyingkap semua hikmah yang terkandung dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah menjelaskan satu kaidah penting dalam bab ini. Siapa yang masih ingat? Hah? Di sini kalau nggak salah. Kenapa kita harus mengembalikan ketidaktahuan kita terhadap hikmah dari ciptaan Allah itu dengan pasrah, bukan dengan protes? Ada yang masih ingat? Hadiahnya segelas lemon tea atau air, boleh pilih yang ini apa yang ini. Ini air kangen nih ya. Kalau ini air biasa, air Karima. Ini lemon tea. Ada yang masih ingat gak? Gak ada. Kaidah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan apa sih hikmahnya di balik ini. Dan kebetulan tidak ada nas yang menjelaskan apa hikmahnya. Gimana antum bisa meyakinkan orang yang bertanya ini supaya dia itu tidak terus-menerus mempersoalkan sesuatu yang tidak dia ketahui hikmahnya? Anda pernah jelaskan di sini. Anda pakai perumpamaan HP. Ada ingat nggak? Apa? Karena apa? Mengetahui apa yang terjadi akan sebaliknya. Misalnya kalau itu HP, ada lubangnya itu. Nah, terus? Nah, kita ketika membeli itu tidak harus tahu tentang lubang itu sendiri. Kenapa kalau harus tahu? Ya karena yang kita butuhkan bukan pada lubang itu, Pak. Yang kita butuhkan. Qarab ta'walam. Ngerempet tadi belum kena. La'allaka ta'rif. Anta. Ma ta'rif? Keyakinan. Keyakinan itu bagaimana?
Amma ba'd, tsumma madza? Ya yakin terus kenapa gitu loh. Yakin dari sifat Allah yang mana yang kaitannya dengan ini? Hah? Enggak ada yang mau lemon tea? Ya, labas. Kalau dengan perumpamaan HP ini bisa jelaskan nggak Pak? Atau yang lain lah, nggak harus HP. Ya, karena seperti yang Misalnya. kita percaya Samsung itu mereknya bagus. Ya. Jadi kita percaya bahwa apa yang ada di pertunjukan itu kita percaya bahwa itu berbeda. Karena Allah, karena kita percaya bahwa Allah itu maha merencanakan sesuatu dan bijaksana, maka kita percaya bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu nantinya akan Berguna. berguna bagi kita. Walaupun kita belum tahu ya. Ahsan. Anu mau pilih mana nih? Yang kangen. Enggak jadi tak minum. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kita sudah yakin kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan keakuratan ciptaannya secara umum, maka nggak harus tahu kita nggak harus tahu untuk setiap detailnya 1, 2, 3, 100, 1000 kita nggak tahu, tapi jutaan yang Allah ciptakan semuanya akurat, nggak ada yang error. Kita nggak tahu 1000 dari 1 juta, apakah karena Allah kurang pandai ataukah karena kita ini akalnya terlalu lemah untuk menggapai itu semua? Jelas karena kelemahan akal kita. Dan sebagaimana kita nggak protes ketika kita membeli suatu produk dari merek terkenal. Ada teman-teman ini beli mobil Honda, dipakai bertahun-tahun, ada satu tombol dia nggak tahu fungsinya apa. Tapi dia nggak protes, tidak pernah mau tanya ini fungsinya apa. Apakah mungkin diciptakan tanpa fungsi? Kecil sekali kemungkinannya, karena ini merek terkenal, Honda. Masa Honda celelean bikin mobil, kasih tombol nggak ada gunanya? Pasti ada gunanya gitu. Kita nggak tahu mungkin gunanya apa. Emang kita nggak protes dulu. Ketika kita beli tanya semua, ini buat apa ini? Ini lubang sini buat apa? Nggak kan? Kita terima lah. Ini pasti sudah dibikin secara akurat. Nah Allah itu punya sifat seperti itu. Tumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an. Ya, wa huwa hasib. Farji'il basara hal tara min futur. Allah menciptakan langit enggak ada cetak, enggak ada cacatnya sedikit pun. Oh, lihat lagi 2 kali. Teliti lagi. Kamu nanti ujung-ujungnya mentok. Kita enggak bisa menemukan cacat dalam ciptaannya Allah. Hanya saja tidak semua kita bisa pahami apa hikmahnya, apa fungsinya. Jadi dari situ 1, 2 kita enggak ngerti, tidak berarti tidak ada gunanya. Tapi karena keterbatasan ilmu kita. Untuk hal-hal yang tidak kita ketahui tadi kita serahkan, kita pulangkan, pasti ada kemaslahatan dan ada alasan lain juga di sini. Selain karena Allah itu punya sifat hakim, hikmah, ya, ada alasan lain hubungannya dengan keimanan. Apa? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus pasrah? Nggak boleh taat setelah tahu alasannya. Kenapa? Karena hikmah yang disampaikan oleh ulama terkait dengan rahasia-rahasia dalam syariat itu hanya sebuah ijtihad atau pemikiran dari mereka. Jadi hikmah di situ bertepatan dengan apa yang Allah kehendaki, jadi berbeda. Sahih, bes bukan ini yang Anda maksud. Jadi anggap kita nggak tahu sama sekali dan nggak ada yang menjelaskan hikmahnya apa. Kenapa kalau kita tetap disuruh menerima
mengamalkan ya, ketika kita nggak tahu sama sekali. At-tasdiq fima akhbar. Tasdiq ta'atuhu fima amar ya maksudnya. Baik. Karena cuma ingin tanya kenapa kok harus dipercaya gitu loh. Padahal kita nggak tahu alasannya apa. Bukan itu sih yang Anda cari ya. Kaitannya dengan iman. Ahsanta. Ada huwa. Karena itu bagian dari iman. Yang namanya iman itu kan percaya. Iman itu adalah kita percaya, pokoknya dari Allah kita imani. Bedanya dengan orang kafir apa? Kalau semua itu harus kita ketahui alasannya dulu sehingga masuk akal, sehingga semua orang bisa nerima. Lah nggak perlu ada orang mukmin dan kafir kalau gitu, semua orang kan beriman. Apa masalahnya gitu loh? Mau percaya sama Allah, Allah nggak kelihatan kok kamu percaya. Ya kalau semua itu harus dilihat dulu baru kita kepercayai, nggak perlu ada yang namanya iman. Ya. Semua orang itu akan otomatis akan beriman karena nggak kelihatan semua. Ditangkap oleh panca indera, dijangkau oleh akal dia. Jadi itulah nilai iman di situ justru. Taat sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akalnya, tapi nggak bertentangan loh ya. Tidak bisa dicerna oleh akal, tidak berarti dia bertentangan. Beda. Sesuatu yang bertentangan dengan akal, dengan fitrah, dengan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya. Cukuplah kita pastikan sumbernya dari siapa. Dari yang jelas-jelas la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha atau dari Al-Qur'an, maka itu pasti tidak bertentangan dengan akal sehat. Tapi kalau nggak jelas sumbernya, baru kita harus telaah lagi lebih lanjut. Baik, kita adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit. Para ulama dalam status dari perintah ini, perintah untuk mencuci kedua tangan bagi orang yang bangun tidur di malam hari. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di Dzahab Asy-Syafi'i wal Jumhur. Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat ila anna kulla naumin min lailin aw nahar, bahwa setiap kali tidur baik di siang maupun di petang hari, yushra'u ba'dahu ghuslul yadain, dianjurkan untuk mencuci tangan setelah dia bangun. Berlaku untuk semua tidur kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama berdasarkan keumuman lafaz min naumihi. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, selama itu dinamakan naum tidur, maka berlaku perintah itu di sini. Karena mufradun mudhaf, naumihi yufidul umum, tidurnya. Mufrad mudhaf, isim mufrad kata benda tunggal yang dinisbatkan kepada dhamir tertentu, kata ganti tertentu, itu maknanya adalah umum ya. Jadi berlaku umum, seperti yadullah, tangannya Allah. Pengertian ini meliputi tangan Allah yang manapun, baik salah satunya maupun keduanya, semua dinamakan tangannya Allah ya. Demikian juga di sini min naumihi fa innahu mufrad mudhaf wa huwa ya'ummu kulla naumin, jadi berlaku umum untuk semua jenis tidur. Adapun firman Allah aina batat yaduhu, batat yaduhu di sini adalah qaidun aghlabi, taqyid, pembatasan untuk sesuatu yang bersifat biasanya seperti itu, bukan berarti hanya berlaku pada kondisi itu. Jadi sifat atau
hal, kondisi atau sifat itu kalau bisa dipahami dari konteks kalimat itu ya. Kalau kesannya adalah sesuatu yang biasanya kayak begitu, maka tidak ada mafhum yang berlaku di sini. Contoh, orang biasanya tidur malam hari kan? Lumrahnya orang itu tidurnya malam hari. Ketika Rasulullah mengatakan, karena dia nggak tahu semalaman tangannya ngapain, di mana aja tangannya semalaman. Kata-kata semalaman ini adalah untuk sesuatu yang memang biasanya terjadi di malam hari. Nah, kalau ada kesan seperti itu, maka tidak ada mafhum dalam teks ini. Mafhum itu artinya apa? Kesimpulan terbalik. Kalau enggak malam berarti enggak diperintah. Itu namanya mafhum, mafhum mukhalafah. Enggak berlaku di situ. Karena tidur di malam hari itu hanya sekedar sesuatu yang memang biasa terjadi. Contoh lain, ayat tentang riba, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Adha'afan mudha'afah itu hal, kondisi, keadaan dari riba itu. Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Ayat ini turun untuk menjelaskan hakikat riba di zaman jahiliyah. Kebanyakan riba yang terjadi di zaman jahiliyah itu mesti berlipat ganda. Ada orang yang tidak paham kaidah yang sangat penting ini, sehingga dia mengatakan yang diharamkan itu yang berlipat ganda. Bagaimana hakikat dari berlipat ganda itu? Ya, minjemin 1.000 ngambil 2.000. Kalau cuma ngambilnya 1.100, belum ada kan dua kalinya? Belum ada. Nah, ini orang yang salah dalam memahami. Karena adha'afan mudha'afah di sini adalah sifat aghlabiyah. Sesuatu yang memang menunjukkan umumnya riba yang terjadi ketika itu seperti itu. Sehingga tidak bisa kita tarik kesimpulan yang terbalik. Kalau enggak seperti itu berarti enggak dilarang. La. Hatta 1 rupiah riba. Contoh lainnya, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Kata-kata fil haji ini apa maksudnya? Apakah rafath, fusuq dan jidal hanya terlarang bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji? Apakah perkataan cabul, artinya perkataan yang menjurus kepada jima, muqaddimahnya, atau fusuk, perbuatan fasik, atau berbantah-bantahan itu hanya terlarang ketika haji? Lah, karena apa? Karena memang umumnya biasanya musim haji itu musim bertemunya orang dari berbagai belahan dunia, berbagai tempat, di tempat yang sama, yang sempit, masing-masing punya kepentingan, sehingga potensi untuk terjadinya fusuk, jidal dan rafat itu lebih besar. Biasanya terjadi di musim haji, bukan berarti di luar musim haji jadi nggak apa-apa. Ya. Demikian juga ketika Allah mengatakan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Jangan kalian paksa budak-budak perempuan kalian itu untuk melacur. Hanya kalian menghendaki pendapatan dari hasil pelacurannya itu. Jangan dipaksa untuk melacur kalau mereka itu menginginkan untuk menjaga diri. Apakah bisa dibalik? Kalau mereka tidak ingin menjaga diri, nggak apa-apa dipaksa melacur. Nah, karena itu menceritakan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah yang memiliki budak perempuan yang memaksa budaknya tidak mau melacur, dipaksa untuk melacur. Jadi tidak boleh ditarik kesimpulan yang berbalik. Demikian juga menurut jumhur ulama, idza bat aina batat yaduhu, ini adalah qaidun aghlabi, pembatas yang sifatnya karena umumnya orang tidur di malam hari, bukan berarti hanya berlaku di malam hari saja, enggak berlaku di lain waktu. Itu dalilnya jumhur. Tapi banyak sekali penerapannya. Warabaibukumul lati fi hujurikum. Kata-kata fi hujurikum, ada yang memahami sebagaimana zahirnya.
Zahiriyah mengatakan anak tiri yang dibesarkan oleh bapak tirinya itu yang tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak tirinya ini nggak dibesarkan serumah oleh bapak tirinya, nggak apa-apa dinikahi. Misalnya seseorang menikahi seorang wanita yang sudah punya anak, anaknya perempuan. Menurut zahirnya ayat ini, di antara yang diharamkan untuk dinikahi adalah anak dari istri kalian yang ikut kalian pelihara. Kalau tidak kalian pelihara, dibesarkan oleh orang lain, maka walaupun tuh anak tirinya tidak masuk dalam yang dilarang. Tapi yang rajih adalah sifat yang disebutkan fi hujurikum, ini hal ini adalah sifatnya adalah lil aghlab, aghlabiyah. Bukan berarti kalau enggak dibesarkan oleh bapak tirinya secara langsung, enggak dipelihara bapak tirinya, kemudian boleh dinikahi, enggak. Ya. Jadi banyak sekali penerapannya. Baik. Adapun pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengkhususkan perintah ini bagi tidur di malam hari dan tidak menganggap tidur di siang hari itu berpengaruh apa-apa terhadap tangannya. Ya. Wa innama wujubul ghusl khasun binaumil lail liquwwah, karena beliau melihat kalimat yang di akhir hadis itu memiliki alasan yang jauh lebih kuat daripada yang sekedar min naumihi, ya. Yaitu fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Jadi berbeda pendapat dari karena perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari kalimat min naumihi dan menganggap batat itu adalah sifatnya ghaliban, biasanya kayak gitu. Ada lagi yang melihat enggak, itu enggak disebutkan hanya karena ghaliban, tapi karena memang ada maksud tertentu. Ya. Mereka berbeda pendapat tentang hikmah di balik perintah ini apa. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti, ada yang sebagian yang berusaha meraba-raba. Ini hanya sekedar ijtihad para ulama, bukan dalil qat'i. Ya. Dan sabda Nabi la yadri itu menunjukkan tersembunyinya alasan yang sesungguhnya dari perintah ini itu apa. Ala kulli hal, sebagian ulama mengatakan ada alasan yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Laha illatun mudrakatun mahsusah. Ada alasan yang bisa ditangkap, bisa difahami. Wal insan yaduhu ma'ahu hala naumihi. Walaupun manusia ini ketika tidur tangannya tetap bersama dia, enggak lepas dari dia kan. Wa inna ma fihi isyaratun ila anna yadan naim tajulu fi badanihi biduni ihsas. Ini ada isyarat bahwa tangannya orang yang tidur itu mungkin meraba-raba badannya tanpa disadari. Ya. Memegang bagian-bagian tertentu dari badannya itu tanpa disadari. Wa annaha qad tulamis amkinatan min badanihi lam yatim tathiruha bil ma' fata'laqu biha najasah. Mungkin di antara bagian yang disentuh di badannya itu adalah bagian-bagian yang belum dibersihkan secara sempurna. Masih ada najis yang melekat di situ. Apalagi zaman dahulu ketika orang masih istijmar, ya. Membersihkan hanya dengan batu. Jarang-jarang menggunakan air. Rata-rata membersihkan dengan batu, maka potensi masih adanya najis walaupun sedikit itu lebih besar. Oleh karena itu dianjurkan untuk membersihkan karena adanya kemungkinan tangannya terkena najis. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fayaqul, adapun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka anjuran membersihkan tangan tadi itu adalah karena adanya mulamasatus syaitan. Jadi kita jelaskan itu adanya sentuhan dengan syaitan yang sifatnya gaib. Dari mana kau bisa menyimpulkan seperti ini? Ini min diqqah istimbatihi rahimahullah. Jadi
kejelian beliau dalam beristimbat, dalam menyimpulkan suatu pelajaran itu, dia mengatakan fa inna ahadakum la yadri. Karena kamu enggak tahu ya, di mana tangannya semalam. Wa mithluhu jaa fil hadits alladzi qabla. Sebagaimana yang pun dalam hadis sebelumnya, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi atau ala khayshumi. Wa hadha ta'lilun mardiyun maqbul. Kata Syekh Al-Bassam, alasan Ibnu Taimiyah ini alasan yang makbul, yang bisa diterima. Dan boleh jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ketika mengiringkan dua hadis ini, hadis yang pertama tentang anjuran untuk istintar bagi orang yang tidur, bangun tidur, dan hadis ini anjuran untuk mencuci kedua tangan bagi yang bangun tidur, seakan-akan beliau juga menangkap adanya maksud tersebut, makanya dijejerkan hadis ini beriringan ya. Mereka para ulama juga berbeda pendapat tentang status perintah ini, apakah ini perintah yang mengandung makna tertentu atau semata-mata ta'abbudi, semata-mata perintah untuk ibadah tanpa ada makna tertentu yang bisa kita cerna dengan akal kita. Ar-rajih min qaulil ulama, dari dua pendapat dalam masalah ini, antara yang mengatakan ini semata-mata perintah untuk ibadah atau perintah yang bisa dipahami alasannya. Yang rajih adalah ini perintah yang bisa dipahami alasannya ya. Karena ada jumlah ta'liliyah fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Adapun mereka yang menganggap ini semata-mata ta'abudi, di antaranya adalah ulama-ulama Hanabilah dan Malikiyah. Ini barangkali yang bisa kita bahas berkaitan dengan hadis yang ke-35. Baik, kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Irfa semoga Ustaz. Yang menyatakan adanya penolakan itu, kemudian dia itu masuk ke Sampai wallah enggak ingat derajatnya kisah itu sebagaimana. Masyhur. Mungkin. Karena nggak tahu apakah kisah itu valid atau enggak. Enggak ingat secara persis derajat kisah itu apa. Baik. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari diri saya sendiri. Subhanallahumma rabbana